Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. Ya. Nah, materi ini ditujukan untuk siswa-siswi SD Negeri Genito di kelas 6A maupun di kelas 6B. Kita mulai. Ya. Selamat datang pada media pembelajaran interaktif kelas 6, tema 6, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Pada menu di bawah ini ditampilkan seluruh materi pelajaran yang ada dalam subtema 2 ini. Tetapi ini tidak semua Pak Guru tuliskan dalam pembelajaran kali ini, hanya saja materi-materi esensial atau materi-materi yang penting yang kemarin Pak Guru bagikan dalam grup WhatsApp, ya. Alangkah baiknya apabila kita belajar dulu dari yang pertama. Kita lihat mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Menentukan kalimat utama pada teks non-fiksi. Nah, kembali lagi seperti tadi di awal Pak Guru menjelaskan teks non-fiksi ini merupakan teks yang ditulis berdasarkan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi teks non-fiksi ini bukan teks rekayasa yang dibuat oleh manusia hanya untuk menghibur atau teks hayalan, tidak, tetapi teks yang nyata benar-benar terjadi. Tentunya dalam teks non-fiksi, kalau kalian amati, ini terdiri dari beberapa paragraf, ya. Ada yang mungkin 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, bahkan lebih dari 3. Nah, dalam setiap paragraf ini memiliki gagasan utama. Gagasan utama ini juga materi yang tidak asing bagi kalian karena kalian sudah pelajari di kelas 4. Masih ingat apa itu gagasan utama? Di sini kita ulangi sedikit. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang dibahas dalam sebuah paragraf. Saya ulangi lagi, gagasan utama adalah sebuah gagasan atau ide yang dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, jadi dalam setiap paragraf itu pasti memiliki gagasan utama. Nah, gagasan utama itulah yang menjadi ide yang selalu dibicarakan di dalam paragraf tersebut. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Ini banyak yang menyebutkan seperti itu, ya. Jadi nanti kalau di dalam sebuah soal, gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran itu sama dengan gagasan utama. Nah, dalam gagasan utama terdapat kalimat utama. Kalimat utama itu apa artinya? Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, jadi dalam gagasan utama itu anak-anak, ya, itu pasti terdapat kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum. Misal seperti ini. Pak Guru memiliki kalimat utama. Ya. Pak Joni merupakan guru yang teladan. Itu kalimat utama. Pak Joni merupakan guru yang teladan. Mengapa Pak Joni disebut guru teladan? Tentunya kalian akan berpikir. Yang pertama, ya, Pak Joni selalu datang sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, Pak Joni tidak pernah meninggalkan murid-muridnya di dalam kelas. Yang ketiga, Pak Joni mengajar dengan penuh semangat dan kegembiraan. Yang keempat, Pak Joni disukai banyak anak didiknya. Itu contoh 1, 2, 3, 4 ini merupakan kalimat penjelas, menjelaskan dari kalimat yang utama tadi.
Pak Joni merupakan guru yang teladan. Teladannya bagaimana? Datang ke sekolah tepat waktu, tidak pernah meninggalkan kelas, memberikan pelajaran yang menyenangkan, disukai anak didiknya. Itu alasan dari kalimat yang utama. Ya. Saya ulangi lagi. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, kalimat utama ini tidak selalu di awal paragraf. Kalau tadi Pak Guru mencontohkan Pak Joni merupakan guru yang teladan, itu contoh kalimat utama yang berada di awal paragraf. Ya. Jadi, di sini Pak Guru perlu menekankan kepada kalian bahwa kalimat utama tidak selalu di awal paragraf. Ia dapat di akhir paragraf, pertengahan, maupun bersamaan di awal dan di akhir paragraf. Kita lanjutkan. Nah, coba anak-anak yang di sampingnya ada buku paket tematik, kamu bisa melihat halaman 46, teks yang berjudul Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Ya, halaman 46. Pak Guru bacakan paragraf yang pertama. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Nah, kalau anak-anak amati, dalam paragraf yang pertama ini memiliki kalimat utama yang berbunyi berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Kalau kamu lihat, kalimat tersebut berada pada akhir paragraf. Nah, ini contohnya. Dalam paragraf yang pertama sudah muncul bahwa kalimat utamanya berada pada kalimat terakhir. Nah, dalam kalimat utama itu, berikut beberapa warga negara Indonesia, ini bisa kita simpulkan menjadi sebuah gagasan utama. Tidak harus kalian tulis persis dengan kalimat utama seperti ini. Ya. Nah, kamu bisa melihat di layar handphone kalian berikut beberapa bentuk hak, ini kurang hak ya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Nah, dari kalimat ini kalian simpulkan menjadi sebuah gagasan utama yang berbunyi hak warga negara Indonesia. Nah, inilah gagasan utama dari paragraf yang pertama, hak warga negara Indonesia. Ini diambil dari kalimat utama yang berada di paragraf pertama, yang berbunyi berikut beberapa bentuk warga negara Indonesia menjadi hak warga negara Indonesia. Ya, mudah-mudahan cukup jelas apa yang Pak Guru berikan pada kalian. Sekarang yang paragraf kedua, kalian lihat. Ya, paragraf yang kedua, kalian lihat cari kalimat utamanya. Nah, kalimat utama pada paragraf yang kedua ini berada pada kalimat yang pertama atau berada di awal paragraf yang berbunyi setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Itu kalimat utamanya. Pak Guru ulangi, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, dari kalimat utama ini, kalian bisa menyimpulkan menjadi sebuah gagasan utama. Apa gagasan utamanya? Gagasan utamanya adalah hak mendapatkan perlindungan hukum. Ya, bisa dipahami ya. Jadi dalam kalimat ini kamu simpulkan tidak harus kalian tulis semuanya. Tidak harus kamu tulis menjadi kalimat atau gagasan utama. Cukup diringkas menjadi sebuah kalimat yang singkat dan menunjukkan gagasan utama, yaitu hak mendapatkan perlindungan hukum. Paragraf yang ketiga,
kalimat utamanya juga berada di awal paragraf yang berbunyi, selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini kita simpulkan menjadi gagasan utama yang berbunyi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi pahami ya? Sedangkan paragraf yang keempat itu juga berada di awal paragraf atau di awal kalimat yang berbunyi, satu lagi, hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Kalimat ini kita simpulkan menjadi sebuah gagasan utama yang berbunyi hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ya. Dan juga paragraf kelima, gagasan utamanya menjadi hak warga negara Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu anak-anak mengenai kalimat utama dan gagasan utama. Cukup mudah ya. Yang jelas, nanti kalau dihadapkan dalam sebuah teks non-fiksi, kalian amati paragrafnya. Kalau sudah diamati, kamu lihat kalimat utamanya berada di mana. Nah, kalau kalimat utamanya sudah ketemu, gagasan utamanya pasti berada dalam kalimat utama. Ya, ini sangat mudah apabila kalian memang lebih teliti dalam membaca. Nah, ini mengenai kalimat utama dan gagasan utama ya. Jadi ini cukup mudah bagi kalian dalam mencari gagasan utamanya. Oke, kita lanjutkan. Coba kalau anak-anak masih ada buku paketnya, kalian lihat pada halaman 52 pembelajaran. Ini merupakan salah satu teks non-fiksi. Dalam teks non-fiksi Ragam Tarian di Indonesia, ini terdiri dari 3 paragraf. 1, 2, 3. Nah, kalian bisa melihat paragraf yang pertama. Indonesia kaya akan budaya diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Nah, ini anak-anak, kebetulan dalam paragraf yang pertama ini tidak sama seperti tadi Pak Guru memberikan contoh. Kalau tadi Pak Guru menekankan kepada kalian bahwa kalimat utama itu tidak harus terletak di awal paragraf. Nah, di sini sudah dibuktikan kalau kalimat utamanya berada di tengah. Ini anak-anak. Dari kalimat ini. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Nah, yang Pak Guru beri tanda berwarna biru. Ini kalimat utamanya. Ya toh? Tidak berada di awal maupun di akhir tapi di tengah. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Nah, ini kalimat utamanya. Kalimat utama seperti ini kita simpulkan menjadi sebuah gagasan utama yang berbunyi pengertian tari kreasi. Ya, karena di sini menjelaskan apa yang dimaksud dengan tari kreasi sehingga gagasan utamanya yaitu pengertian tari kreasi. Ini contoh ya mengenai kalimat utama dan gagasan utamanya. Ini bisa kalian cari, bisa kalian temukan apabila kalian lebih sering dalam membaca paragraf tersebut. Paragraf 2 dan paragraf 3 ini juga cukup mudah. Nanti kalian bisa menentukan sendiri ya di mana kalimat utamanya dan gagasan utamanya. Kita lanjutkan. Nah, bahasa Indonesia sudah, kita masuk pada PPKN. Nah, kalau di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia tadi,
dalam teks non-fiksi itu menceritakan atau menjelaskan mengenai hak warga negara Indonesia. Ya, di situ ada 5 paragraf tadi dalam teks tersebut menjelaskan beberapa contoh hak-hak sebagai warga negara Indonesia. Dari yang paragraf kedua, ini merupakan hak mendapatkan perlindungan hukum. Paragraf yang ketiga, pekerjaan dan penghidupan yang layak. Paragraf yang keempat, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Paragraf yang kelima, hak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sama seperti pada materi kewajiban, ya, setiap warga negara ini juga memiliki hak. Dan hak itu sudah diatur dalam UUD 1945, ya, sudah tertulis semuanya di situ. Tinggal kita pelajari apa saja hak sebagai warga negara Indonesia. Karena kita merupakan warga negara Indonesia, tentunya ada beberapa yang harus kita laksanakan dan harus kita dapatkan. Ya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang, tidak boleh bergantian, tidak boleh mengutamakan hak dulu, ya, tapi harus berjalan secara seimbang supaya apa yang kita lakukan dipenuhi, apa yang kita inginkan juga diterima. Apa anak-anak pengertian dari hak? Di sini dituliskan, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Yang mutlak dan pasti menjadi milik seseorang. Sekarang kalian berada di dalam rumah. Ketika berada di dalam rumah, apa yang kamu dapatkan dari orang tuamu? Mungkin yang pertama, pagi hari kamu disuruh mandi, kemudian disuruh sarapan. Mendapatkan makanan yang layak. Mendapatkan makanan itu merupakan salah satu contoh hak anak di dalam keluarga. Setelah mendapatkan makanan, kamu berpamitan kepada orang tua. Bapak, Ibu, saya izin dulu untuk bermain. Kemudian orang tuamu mengizinkan kamu bermain dengan teman-temanmu. Apakah itu sebuah hak? Ya, betul. Kamu mendapatkan hak bermain dengan teman-temanmu. Ya. Kemudian setelah bermain, kamu pulang, ya, sholat, kemudian tidur, kamu mendapatkan apa di situ? Mendapatkan hak. Hak apa? Hak mendapatkan istirahat atau kehidupan yang nyaman. Kamu bermain, lelah, istirahat, tidur. Nah, itu kamu juga mendapatkan hak. Nah, tetapi apabila kamu ingin mendapatkan hak-hak seperti itu alangkah baiknya kamu harus melaksanakan yang namanya kewajiban. Kewajiban anak apa di rumah? Sudah kamu pelajari di subtema yang pertama, menghormati orang tua, patuh kepada orang tua, membantu orang tua, menjaga nama baik orang tua, ya, itu harus kamu lakukan. Sekarang, nek wong tuamu sudah memberikan hak yang kamu inginkan, kalau kamu bersikap sepele, semaunya kamu sendiri, tentunya orang tuamu juga akan marah. Karena apa yang sudah kamu dapatkan, kamu tidak melaksanakan kewajiban. Nah, itu contoh hak anak ketika berada di rumah. Banyak ya sebenarnya. Jadi apa yang kamu dapatkan di rumah itu yang disebut dengan hak. Makan, minum, bermain, menggunakan handphone, mendapatkan uang saku, ya, piknik dengan orang tua, diajak jalan-jalan, itu namanya hak. Itu kalau di rumah. Di sekolahan juga banyak mendapatkan pelajaran, mendapatkan nilai, mendapatkan teman, bermain dengan siapapun, ya, itu juga hak. Di masyarakat bagaimana? Hak memperoleh teman, kemudian hak mengikuti kegiatan masyarakat, ya, dan lain sebagainya. Ya, tapi di sini anak-anak lebih umum yang dipelajari yaitu hak sebagai warga negara Indonesia. Apa saja hak-hak warga negara Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945? Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum. Ini pasal 27
ayat 1. Maksudnya apa? Mendapatkan perlindungan hukum. Ini apabila ada seseorang ya terkena kasus kejahatan ya, padahal dia tidak bersalah, maka dia akan mendapatkan perlindungan secara hukum. Kemudian yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini diatur dalam pasal 27 ayat 2. Maksudnya, setiap orang bebas bekerja apapun sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya, dan juga sesuai dengan ijazah yang mereka miliki. Terserah, yang penting pekerjaan itu sesuai dengan undang-undang, bukan pekerjaan-pekerjaan yang ilegal. Kamu berhak arep nyambut gawe ning sawah ya oleh, arep nyambut gawe ning pabrik ya oleh, arep nyambut gawe dadi pak guru, bu guru juga boleh, yang penting memenuhi persyaratan. Itu hak kalian, ya. Yang ketiga, ikut serta dalam upaya bela negara, pasal 27 ayat 3. Nah, di sini maksudnya anak-anak itu harus memiliki sikap bela negara. Apabila negara kita, negara Indonesia itu diinjak-injak atau diejek oleh negara lain, kamu berhak untuk membela negara Indonesia. Caranya bagaimana? Tidak harus berperang, ya. Tidak harus berperang, tapi mungkin bisa dengan sikap-sikap yang harus kamu tunjukkan kepada orang tersebut, atau dengan melakukan berbagai kegiatan yang positif, ya. Itu contoh upaya dalam membela negara. Yang keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Ini diatur dalam pasal 28E ayat 3. Saya bacakan lagi yang kelima, memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ini pasal 28E ayat 1. Jadi setiap warga negara Indonesia bebas mau memeluk agamanya masing-masing. Mau agama Islam boleh, Kristen boleh, Hindu boleh, Buddha boleh, Katolik juga boleh, dan lain sebagainya. Ya, karena ini diatur dalam undang-undang. Kemudian hak dalam pertahanan dan keamanan negara, ini pasal 30 ayat 1, mendapatkan pendidikan. Nah, ini pasal 31 ayat 1. Ini kamu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Selain pendidikan diatur dalam undang-undang tentang hak, pendidikan juga diatur dalam undang-undang mengenai kewajibannya, yaitu kewajiban untuk menempuh pendidikan selama 9 tahun. 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP. Ya. Kemudian, hak yang lain bebas memelihara dan mengembangkan nilai budaya, ini pasal 28C ayat 1, memanfaatkan sumber daya alam, 33 ayat 3, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, ini pasal 34, memperoleh fasilitas kesehatan, ini pasal 28H ayat 1. Hak-hak yang kita dapatkan harus kita terima dengan penuh rasa tanggung jawab, ya. Apa yang kita lakukan itu juga harus ada aturannya. Contoh yang nomor 9, memanfaatkan sumber daya alam, pasal 33 ayat 3. Memanfaatkan sumber daya alam itu ya harus ada batasannya. Jangan sampai sumber daya alam itu hanya kamu habiskan pada masamu sendiri. Lah besok anak-anakmu, cucu-cucumu bagaimana? Apakah akan mendapatkan sumber daya alam? Tentunya sudah tidak, karena habis dimanfaatkan oleh kamu. Jadi itu, ya, semua yang kamu lakukan, semua yang kamu dapatkan itu ada aturan, ada batasannya. Ya, itu mengenai hak warga negara Indonesia. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik, ya. Kita lanjutkan. Nah, salah satu hak tadi ada dituliskan, yaitu ikut serta dalam upaya bela negara. Membela negara ini merupakan salah satu hak yang harus kalian dapatkan. Kemudian juga merupakan sebuah kewajiban apabila negara Indonesia ini terancam oleh tindakan-tindakan dari pihak luar. Nah, Indonesia ini merdeka sejak tahun 1945, sudah cukup lama.
Hampir 70 berapa anak-anak? 78-an lebih ya. Ya. Nah, tentunya kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pejuang Indonesia dengan susah payah harus kita pertahankan. Cara mempertahankannya, kamu tidak harus perang karena di sini sudah tidak ada perang. Kalaupun ada perang yang dimaksud, yaitu perang melawan kemiskinan, melawan kebodohan, perang melawan rasa malas, perang melawan narkoba. Nah, itu perang dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tidak perang gawa senjata, dibedil musuhnya, tidak. Tapi perang-perang yang bisa mengubah masyarakat Indonesia agar lebih maju. Seperti tadi, perang melawan kemiskinan, kebodohan, perang melawan narkoba, perang melawan rasa malas, dan lain sebagainya. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap dan perilaku dalam upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI apa saja? Yang pertama, sikap mempertahankan NKRI ada cinta tanah air, ada membina persatuan dan kesatuan, dan yang ketiga rela berkorban. Setiap sikap-sikap itu tentunya ada perilaku-perilaku yang mencerminkan untuk mempertahankan NKRI. Cinta tanah air contohnya, melestarikan budaya bangsa. Budaya bangsa Indonesia itu sangat banyak sekali. Karena setiap daerah di Indonesia ini memiliki suku bangsa, memiliki ribuan bahasa, ya. Nah, dari suku-suku bangsa itu tentunya memiliki budaya sendiri-sendiri. Padahal budaya itu tidak hanya tarian, ada pakaian, ada rumah adat, ada senjata tradisional, ada alat musik, ada masakan khas daerah, ada kesenian, ya, dan lain sebagainya. Nah, budaya-budaya itu harus kamu lestarikan. Jangan sampai budaya-budaya yang sudah dimiliki oleh suku bangsa Indonesia itu hilang atau mungkin diambil oleh negara-negara lain. Melestarikan caranya bagaimana? Mungkin kalau kamu suka tari-tarian, kamu bisa mengikuti sanggar tari. Kalau kamu suka memainkan alat musik daerah, kamu mainkan alat musik daerah. Nek sampean ora iso alat musik, ora iso nyanyi, ora iso nari, caranya bagaimana? Ya melestarikan saja dengan menontonnya, kemudian memperkenalkan kepada orang-orang dan lain sebagainya. Ini contoh melestarikan budaya bangsa. Karena budaya bangsa itu berasal dari budaya-budaya daerah. Cantilan itu juga budaya, ya. Ada lagi merti deso itu juga budaya, ya. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri. Nah, ini sudah pernah kalian pelajari di materi globalisasi. Produk-produk dalam negeri itu harus kalian utamakan, anak-anak. Jangan sampai kamu lebih suka atau lebih mencintai produk dari luar negeri. Karena sekarang produk yang sudah sangat terbiasa di sekitarmu itu ternyata produk dari luar negeri. Contohnya apa? Ayo, dulu pernah Pak Guru berikan. Ada minuman Coca-Cola, minuman Sprite, minuman Fanta, Aqua saja itu juga berasal dari luar negeri. Nek sampean senang tukune barang luar negeri berarti sampean akan membuat produk dalam negeri semakin jatuh, ora payu, ya. Gunakan produk-produk dalam negeri. Lah, kula mboten ngertos Pak Guru, cari menggunakan internet produk-produk dalam negeri, ya. Baik makanan, sandang pangan, ya, alat elektronik, itu gunakan produk dalam negeri. Tapi kalau untuk kendaraan bermotor baik roda 2, roda 4 ini memang bangsa Indonesia belum mampu untuk memproduksi sendiri sehingga mengimpor dari negara-negara lain, ya. Mungkin dari produk-produk yang sering kamu gunakan, ya,
Dari kebutuhan sehari-hari itu harus dari dalam negeri. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pertunjukan budaya. Nek ono pertunjukan budaya, kamu ikut. Bisa dengan menonton yo seneng, ojo malah menonton wah ngece, wah jebulane elek yo ngene iki ya. Jangan, itu namanya kamu sudah berpartisipasi. Malah mungkin bisa ikut bermain dalam pertunjukan, bisa menampilkan, itu harus kamu lakukan, ya. Itu merupakan sikap mempertahankan NKRI, yaitu cinta tanah air. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Beberapa contohnya yaitu gotong royong. Ini sudah sering kalian laksanakan, sudah sering Pak Guru jelaskan. Kemudian mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jadi segala sesuatu yang mau diputuskan, alangkah baiknya itu harus dimusyawarahkan. Kemudian menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, rela berkorban. Rela berkorban ke orang ming rela karo wong liya, ya, tapi dengan negara itu juga harus kamu laksanakan. Contohnya bagaimana membela negara, mengutamakan kepentingan umum, membantu korban bencana alam, ini rela berkorban. Bantu ke ora kudu tekan kono sampeyan, ya. Bantu ke iso menyisikan uang sakumu disumbangkan, atau sampeyan duwe klambi sing isih apik tapi jarang dipakai disumbangkan, atau obat-obatan, makanan disumbangkan. Itu namanya membantu korban bencana alam. Nek orang duwe kaya ngono kuwi njur piye, ya membantu dengan doa, ya, itu juga bisa. Nah, itu mengenai usaha mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, ya. Kita lanjutkan. SPDP, tari kreasi. Salah satu budaya yang memang menjadi ciri khas bangsa Indonesia yaitu tari-tarian, anak-anak. Tari-tarian di Indonesia ini jumlahnya sangat banyak sekali, ya. Pak Guru tidak hafal ada berapa ratus, ya, tari di Indonesia. Yang hari ini kita pelajari mengenai tari kreasi. Harus kalian lestarikan, harus kalian budayakan. Tari kreasi itu artinya apa? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Jadi ada tari-tari tradisional, itu gerakannya nanti dikembangkan, itu namanya adalah tari kreasi. Apa saja jenis-jenis dari tari kreasi? Tari kreasi itu ada tari kreasi daerah atau tradisional, kemudian ada tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Apa itu tari kreasi daerah, modern, dan kontemporer? Pak Guru bacakan di buku paket halaman 52. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Jadi mungkin tari catilan itu dikembangkan dengan beberapa gerakan tambahan, itu namanya tari gerak atau tari kreasi daerah, ya. Kemudian tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Nah, ini tari-tari yang dibuat pada masa sekarang, ya. Jadi orang aturan gerakannya kudu ngene iki, tapi dibuat dengan gerakan yang kita inginkan, ya. Kemudian tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Ketika ada isu-isu yang beredar di negara Indonesia, tarian-tarian apa itu bisa dibuat pertunjukan, yaitu namanya tari kontemporer. Nah, bentuk tari kreasi yang hari ini akan kita pelajari itu ada 3, anak-anak. Ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal artinya apa? Tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tunggal itu artinya satu, berarti hanya satu yang bermain, ya. Sedangkan pasangan itu namanya 2, berarti dimainkan oleh 2 orang. Sedangkan kelompok tentunya dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Udah, ya? Nah, ini beberapa contoh tari tunggal yang berhasil Pak Guru buat untuk media pembelajaran. Yang pertama
ada tari merak, tari kandagan, dan tari jaipong. Pak Guru kelompokkan karena ini berasal dari Jawa Barat. Yang mana yang merupakan tari merak? Ini tari merak. Ya, dengan ciri khasnya baju berwarna hijau, kemudian menggunakan selendang yang cukup besar seperti sayap burung merak. Yang ini tari kandagan, ya. Ciri khasnya apa ini anak-anak? Selendang yang ini mungkin ya, warna hijau ini ya. Kemudian ada tari jaipong. Ini juga salah satu tari tunggal dari Jawa Barat yang sudah mendunia. Dari Provinsi Bali ini juga ada tari legong. Kemudian ada tari pendet, ya. Ini tari legong. Ciri khasnya dengan menggunakan kipas dan pakaiannya. Ini pendet juga seperti ini. Kemudian dari Yogyakarta ada tari gambyong, ini anak-anak. Dan tari kelana topeng. Properti yang digunakan adalah topeng, ya. Tari kelana topeng. Ini berisi tentang asmara Prabu Kelana. Kemudian dari Kalimantan Timur ini ada tari kancet lasan. Ini anak-anak pakaian khasnya. Kalian bisa membedakan yang berasal dari Pulau Jawa dan Bali. Kemudian ada tari gandrung. Ini gandrung dan ini tari remo yang berasal dari Jawa Timur. Ini beberapa contoh tari-tarian yang dilaksanakan atau diperagakan oleh seorang penari, ya, atau tari tunggal. Kita lanjutkan. Yang terakhir yaitu mata pelajaran IPA anak-anak. Ini membandingkan masa anak-anak dan masa remaja. Jadi ketika kamu anak-anak dan sekarang remaja, tentunya ini ada perbandingan yang kamu mungkin baru sadari sekarang. Apa saja? Yang pertama, pada masa anak-anak laki-laki ini belum tumbuh kumis, janggut, dan jambang. Kalau di masa anak-anak yang remaja atau masa pubertas, ini kumis sudah mulai tumbuh, janggut sudah mulai tumbuh, dan jambang juga sudah mulai tumbuh. Yang kedua, rambut halus belum tumbuh pada ketiak dan alat kelamin, ya. Kalau di remaja sudah mulai tumbuh rambut-rambut halusnya. Yang ketiga, suara masih kecil. Kalau sudah remaja, suara sudah membesar. Jakun belum tumbuh, jakun sudah mulai kelihatan dan tumbuh membesar. Dan yang kelima, tentunya kalau dalam masa anak-anak belum mengalami mimpi basah, sedangkan pada remaja laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Ini cukup mudah, ya. Kemudian yang perempuan, anak-anak perempuan dan remaja perempuan, apa perbedaannya? Yang pertama, panggul masih kecil. Yang remaja atau pubertas, panggul sudah mulai membesar. Panggul itu pinggul, ya, bokong, ya. Pokoknya masih kecil, ya. Ini sudah mulai membesar. Kemudian rambut halus belum tumbuh pada ketiak dan alat kelamin. Pada perempuan pubertas ini sudah mulai tumbuh rambut halusnya. Kemudian untuk suara ini masih melengking, kecil dan tinggi, ya. Belum melengking, masih kecil. Kalau yang perempuan sudah melengking. Kemudian payudara pada masa anak-anak belum mulai membesar. Kalau pada masa pubertas perempuan sudah mulai membesar. Dan yang terakhir, belum mengalami menstruasi bagi anak-anak perempuan. Dan yang pubertas remaja ini tentunya sudah mengalami menstruasi. Ini sebenarnya sudah tidak begitu asing bagi kalian. Ya, ini anak-anak yang bisa Pak Guru berikan pada pembelajaran subtema 2 ini. Materi yang tadi Pak Guru sampaikan sudah Pak Guru share kepada kalian, ya. Nanti tinggal kalian sudah menulis atau belum, karena sudah Pak Guru berikan pada beberapa hari yang lalu. Matur nuwun anak-anak, terima kasih, sampai berjumpa lagi, salam sehat selalu. Adillah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.